Selamat pagi anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengadakan pembahasan soal latihan ujian sekolah IPA. Nah, yang pertama nomor 1, rantai makanan pada ekosistem sungai. Nah, yang biasanya paling awal adalah tumbuhan. Alga, lumut, eceng gondok, ganggang adalah tumbuhan yang hidup di sungai. Kalau di laut itu namanya adalah fitoplankton atau ganggang biasanya yang ada di laut. Kemudian kalau di kebun biasanya sayur dan buah-buahan, kalau di sawah bisa padi, jagung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Alga dimakan katak. Nah, yang harus kalian ingat, ini yang sering salah kata adalah pemakan serangga. Jadi, dia tidak mungkin memakan tumbuhan. Apalagi ikan makan katak. Kemudian yang B, lumut dimakan ikan nila. Bisa ya, ikan nila adalah pemakan tumbuhan. Tapi ikan nila tidak bisa dimakan ikan gabus karena ikan nila itu besar, ikan gabus itu mirip-mirip ikan lele. Berikutnya eceng gondok dimakan ikan nila. Eceng gondok dimakan ikan nila bisa. Berang-berang bisa makan ikan nila. Biasanya dia makan katak, ular. Kemudian berang-berang ini juga bisa dimakan ular. Jadi jawabannya yang C. Nah, dibiasakan menyisihkan jawaban gini. Kemudian nomor 2, ciri khusus ular adalah berupa sensor di kepala. Nah, sensornya ini berfungsi untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Itu dibantu dengan lidah. Jadi lidahnya itu keluar untuk mendeteksi udara dan yang menerjemahkan adalah sensornya. Ini juga mirip-mirip di semut. Kalau semut itu dia punya juga antena dan juga cairannya itu untuk komunikasi. Jadi teman-temannya itu bisa mengikuti di belakangnya. Jadi jawabannya yang pas adalah mendeteksi mangsa. Kemudian tupai memiliki ekor panjang. Nah, ini juga berlaku pada kucing. Jadi ini untuk alat keseimbangan. Biasanya juga ada kan soal-soal yang mirip dengan ini, pertanyaannya biasanya yang ditanyakan ekornya. Kalau enggak sirip ikan, itu untuk berbelok. Kemudian misai itu kumisnya kayak lele. Dan antena pada semut gitu. Itu fungsinya untuk mendeteksi juga lingkungan sekitar. Berikutnya di nomor 4. Nah, ini untuk ekosistem ini kan ada ulat, jagung, kemudian ada elang, burung kutilang, itu harus diurutkan dulu. Pertama harus dari tanaman, berarti jagung. Setelah jagung itu bisanya dimakan ulat. Ulatnya kemudian yang bisa makan apa? Elang atau kutilang? Kutilang. Kemudian terakhir baru elang. Nah, elang itu paling tinggi ya. Nanti elang itu hanya bisa mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, di sini kan yang turun atau terancam punah adalah kutilangnya. Punah berarti kita turun ya. Nah, caranya sebenarnya gampang. Kan patokannya kutilang, berarti di sebelah kanannya akan mengikuti. Kalau kutilangnya turun, berarti si elang akan turun. Karena makanan elang adalah kutilang. Terus gimana sebelah kirinya? Sebelah kirinya selang-seling. Nah, karena kutilangnya sedikit, berarti ulatnya nggak ada yang makan, berarti populasinya jadi tinggi. Tapi kalau ulatnya tinggi, populasinya otomatis dia akan memakan jagung, berarti produksi jagungnya menurun. Jadi bisa cara mudahnya gini, patokannya kutilang, berarti sebelah kanannya mengikuti. Kalau kutilang turun, berarti yang kanannya semua turun. Tapi sebelah kirinya selang-seling. Kalau kutilang turun berarti setelahnya naik, setelahnya lagi turun. Itu cara mudahnya. Jadi jawabannya adalah yang populasi jagungnya itu semakin rusak oleh serangan ulat. Nah, mudah kan? Nomor 5. Nah, ini kalian cetok ya. Kamu lihat daunnya tipis, berarti dia di air. Berarti gunanya cara adaptasinya daun lebar agar penguapannya maksimal. Karena kalau enggak akan cepat busuk tanaman-tanaman air. Kemudian berikutnya nomor 6. Nomor 6, tumbuhan tali putri dan tanaman inang membentuk simbiosis. Tali putri ingat ya, yang warnanya kuning. Dia tumbuhan yang numpang di tumbuhan lain. Berarti dia merugikan karena dia tidak bisa berfotosintesis. Jadi makanannya akan diambil dari tumbuhan lain. Tumbuhan lain ini tuh ya berarti mengambil hasil fotosintesis. Berikutnya untuk nomor 7, terenggiling menggulungkan tubuh. Ini yang sering keluar ya.
Cara adaptasinya ada yang menggulungkan tubuh. Nah, yang menggulungkan tubuh apa? Kaki 1000. Kemudian kamu mau ngambil apa sih namanya itu? Landak bisa. Kemudian juga yang sering keluar lagi, yang pura-pura mati. Yang pura-pura mati itu bisa tupai, lipas. Lipas itu adalah kecoa. Kalau lipan itu adalah kelabang ya. Terus sama juga yang mengeluarkan bau seperti walang sangit, curut, sigung. Sigung tuh yang punggungnya itu warna putih, badannya warna hitam. Nah, kemudian nomor 8, tumbuhan jati dan mahoni menggugurkan daun diiling-iling. Kalau misalkan kok musimnya kemarau, daerahnya kering, berarti fungsinya itu supaya apa? Airnya tidak cepat hilang. Nah, berarti yang mana? Yang B. Tapi kalau dia di daerah yang berair, pasti fungsi adaptasinya supaya mempercepat penguapan. Kenapa? Agar tidak busuk. Berikutnya gurita ya. Nah, untuk gurita ini untuk gurita ini dia itu kan punya zat tinta ya. Nah, ini fungsinya untuk menyemprotkan cairan keruh atau tinta untuk menghilangkan jejak. Sama juga dengan cumi-cumi. Tapi kalau cumi-cumi dia juga bisa mengeluarkan cahaya untuk mengelabui musuh. Nomor 10, ladang berpindah itu dilakukan oleh perambah hutan menyebabkan area terbuka yang luas. Nah, bagaimana cara untuk mengembalikannya? Cara mengembalikannya itu ya paling utama itu adalah tentang menanam tumbuhannya. Nah, ada yang tahu di sini ada reklamasi. Reklamasi itu adalah menimbun kembali dengan misalkan tanah. Ini biasanya bermanfaat yang pertama untuk daerah penambangan. Jadi daerah yang ditambang akan legok atau dia akan berlubang besar dan itu akan tandus. Nah, cara mengembalikannya yaitu dengan reklamasi supaya bisa digunakan kembali karena nanti lubangnya itu dia akan terisi air dan tidak bisa ditanami juga. Reklamasi juga berlaku untuk daerah yang mengalami erosi, misalkan yang abrasi ya, erosi di laut itu kan abrasi, pengikisan daerah pantai oleh air laut itu juga bisa dibantu dengan reklamasi. Ini sudah ada di Jakarta. Kemudian nomor 11, persamaan. Nah, persamaannya ini sangat mudah bisa kamu lihat, itu pasti semua sama-sama bisa berjerawat dan pasti kita yang mengalami pubertas itu akan tumbuh rambut di bagian tertentu. Kemudian nomor 12, mana sih yang merupakan ciri fisik pada perempuan? Fisik itu berarti bisa dilihat ya. Nah, ini tumbuh rambut halus, suara nyaring. Kalau laki-laki kan suaranya berat. Kemudian tumbuh rambut di ketiak, betul. Nah, ini yang berat tadi laki-laki. Kemudian pinggul melebar. Hati-hati ya, jangan sampai kata-katanya pinggang. Kalau pinggang itu daerah perut ya. Nah, ini pinggul yang melebar. Jadi jawabannya 1, 3, 4, 6. Kemudian nomor 13 itu adalah bagian tulang dada ya. Tulang dada ini fungsinya untuk apa? Berarti melindungi yang ada di bagian dada, berarti jantung dan usus. Nah, fungsi tulang ini ada lagi tengkorak. Tengkorak tuh batok kepala itu ya. Itu berarti fungsinya melindungi otak, mata juga bisa. Kemudian ada satu lagi yang alat perlindungan itu tulang belakang. Kalau tulang belakang itu yang di belakang ini fungsinya untuk melindungi sel darah merah karena di situ sumsum tulang. Jadi karena di situ tempat pembentukan sel darah merah tubuh. Dan satu lagi di area tulang pinggang. Pinggang itu yang bawah ya. Jadi di bawahnya tulang dada di sini ada pinggang. Ini melindungi alat reproduksi kita. Kemudian nomor 14 kita lihat paru-paru. Nah, paru-paru ini ya. Paru-paru itu di sini kita mulai dari hidung. Di hidung itu udara mengalami 2 perlakuan. Jadi disaring dari kotoran itu oleh rambut hidung. Kemudian juga disesuaikan suhunya dan kelembapannya sama selaput lendir. Jadi kalau misalkan udara terlalu panas kita nggak kepanasan. Udara terlalu dingin yang di kutub itu juga masuknya nggak dingin banget ya. Karena kalau dingin nanti paru-parunya membeku. Makanya ada orang yang bisa hidup di tempat-tempat dingin karena
udara yang masuk itu sudah disesuaikan suhunya. Kemudian ini ada yang namanya tenggorokan atau trakea yang ditunjuk panah itu. Di situ ada rambutnya juga, jadi tempat penyaringan dua. Jadi menyaring kembali kotoran yang lolos dari hidung. Berikutnya di sini ini percabangannya, ini namanya bronkus. Jadi membagi paru-paru udara itu ke paru-paru kanan dan kiri. Kemudian bronkus ini ada lagi cabangnya, ini kecil-kecil kayak ranting ini adalah bronkiolus. Jadi mengantarkan udara ke alveolus. Ini dia yang paling penting. Alveolus itu bentuknya gelembung-gelembung udara. Jadi saking kecilnya ini kayak di mikroskop diperbesar gitu ya, digambar. Jadi di pucuknya bronkiolus ini untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini nomor 15. Ini adalah sistem pencernaan. Pencernaan ini kalau yang di sini kan ada hati. Yang ini kayak peromah ini lambung. Kemudian yang di pinggir muter ini adalah usus besar, dan yang di tengah adalah usus halus. Usus halus itu fungsinya apa? Usus halus fungsinya itu menyerap sari-sari makanan. Jadi dari lambung itu dia masuk usus halus, kemudian keluar ke usus besar. Nah, ini kan sebelum menuju anus. Berarti di sini makanannya itu akan dikeringkan atau diserap air dan garam mineralnya. Yang besar di pinggir ini ya, ini usus besar, itu di situ akan diserap air dan garam mineral supaya feses atau kotoran kita keras. Ya, dan juga di situ nanti ada pembusukan makanan tuh di usus besar. Jadi yang keluar ya nggak kita makan nasi, keluarnya nasi ya. Kemudian kalau lambung nanti ada enzim-enzimnya itu, dan untuk mencerna makanan. Kemudian hati itu menawarkan racun. Kemudian hati itu loh yang pojok itu, terus tenggorokannya di sini. Kok tenggorokan? Ya, di sini kerongkongan ya kalau makanan, bukan tenggorokan, jadi nggak menyatu dengan pernafasan. Kalau kerongkongannya nanti mendorong makanan, ada gerak peristaltiknya.